Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mempresentasikan makalah kami kelompok 2 ganjil. Yang pertama-tama yang saya hormati Ibu Febranti Putri Nafion MPD selaku dosen pembimbing mata kuliah praktik bimbingan kelompok. Terima kasih telah memberikan waktu presentasi pada kelompok kami. Yang selanjutnya, sebelum kami memulai presentasi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama Pak Ikotul Muafikiyah, yang kedua Rafrika Brenda Monika, yang ketiga ada saya Cici Evi Nursela, yang keempat ada Isna Nurtasa Fauziana. Yang selanjutnya, materi pertama akan disampaikan oleh Mbak Rafika. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, materi yang pertama, pengertian teknik diskusi kelompok. Menurut Thohirin, diskusi kelompok merupakan suatu cara di mana siswa memperoleh kesempatan untuk memecahkan masalah secara bersama-sama. Sedangkan menurut Miftakus mengatakan bahwa diskusi kelompok adalah suatu teknik bimbingan kelompok yang digunakan agar para anggota kelompok dapat mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan, dan memecahkan masalah yang dihadapi dengan jalan mendiskusikan masalah tersebut secara bersamaan. Yang selanjutnya, tujuan diskusi kelompok. Menurut Soekardi, tujuan diskusi kelompok adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengembangkan keterampilan dan keberanian untuk mengemukakan pendapat sendiri secara jelas dan terarah. Yang kedua, mencari kebenaran secara jujur melalui pertimbangan-pertimbangan pendapat yang mungkin saja berbeda yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, belajar menemukan kesepakatan pendapat melalui musyawarah karena masalahnya telah dimengerti dan bukan karena paksaan atau terpaksa menerima karena kalah dalam pemungutan suara. Yang keempat, para siswa mendapatkan informasi yang berharga dan dari teman-teman dalam diskusi kelompok dan pembimbing diskusi. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Rafika. Yang selanjutnya materinya jenis-jenis diskusi kelompok yang saya akan sampaikan sendiri. Yaitu menurut Roestia, jenis-jenis diskusi ada beberapa macam, yaitu yang pertama work group, yaitu suatu diskusi di mana anggota kelompok yang melaksanakan tidak boleh lebih dari 15 orang. Yang kedua ada bus group, yaitu suatu kelompok besar dibagi menjadi 2-8 kelompok yang lebih kecil jika diperlukan kelompok kecil ini diminta melaporkan apa hasil diskusi itu pada kelompok besar. Yang ketiga ada panel. Pada panel di mata suatu kelompok kecil antara 3-6 orang mendiskusikan suatu objek tertentu, mereka duduk dalam susunan semi lingkaran dihadapkan pada satu kelompok besar peserta lainnya. Yang keempat ada simposium, yaitu teknik ini menyerupai panel, hanya sifatnya lebih formal. Dalam teknik ini, peranan moderator tidaklah seaktif seperti pada panel. Moderator lebih banyak mengkoordinir pembicara saja. Yang kelima ada kaologium, adalah cara berdiskusi yang dijalankan oleh satu atau beberapa orang narasumber yang berpendapat menjawab pertanyaan-pertanyaan tetapi tidak dalam bentuk pidato. Yang keenam ada informasi debate. Dalam diskusi ini dilaksanakan dengan membagi kelompok menjadi 2 tim yang sama kuat dan jumlahnya agar seimbang. Yang ketujuh ada fishbowl, yaitu dalam diskusi ini terdiri dari seseorang moderator dan 1 atau 3 narasumber pendapat.
Mereka duduk dalam susunan semi-lingkaran berderet dengan 3 kursi kosong menghadap kelompok. Yang selanjutnya, materi selanjutnya yaitu tahap-tahap pelaksanaan teknik diskusi kelompok yang akan disampaikan oleh Mbak Faik. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator. Saya akan sedikit menjelaskan tentang tahapan pelaksanaan teknik diskusi kelompok. Praitno mengatakan bahwa ada 4 tahapan ketika melaksanakan teknik diskusi kelompok. Yang pertama, tahap pembentukan. Pada tahap pembentukan ini, pemimpin kelompok itu sebagai pengatur sekaligus pelaksana dalam kegiatan diskusi kelompok, yakni mengungkapkan pengertian dan tujuan dalam kegiatan bimbingan kelompok itu sendiri, menjelaskan mengenai cara-cara pelaksanaannya, kemudian menjelaskan juga asas-asasnya, kemudian tugas anggotanya bagaimana, yakni nantinya akan ada sesi perkenalkan diri dan melaksanakan kegiatan permainan dalam rangka menciptakan supaya kegiatan diskusi kelompok itu menjadi lebih tidak tegang, artinya keakraban antar anggota dan pemimpin kelompok bisa terpenuhi. Yang kedua yakni tahap peralihan. Tahap peralihan ini, si pemimpin kelompok menjelaskan kegiatan-kegiatan yang akan ditempuh selanjutnya. Kemudian anggota kelompoknya nanti akan ditawarkan oleh pemimpin kelompok persiapannya untuk mengikuti kegiatan selanjutnya dalam diskusi kelompok ini. Yang ketiga yakni tahapan kegiatan. Tahap kegiatan ini merupakan tahapan inti, di mana pemimpin kelompok akan menjelaskan, mengungkapkan, mengemukakan suatu masalah atau topik yang akan dibahas secara bersama. Nanti juga ada tanya jawab antar anggota kelompok dengan pemimpin kelompok tentang hal-hal yang tidak jelas. Maksudnya tidak jelas, anggota kelompok tidak benar-benar jelas, nanti bisa ditanyakan. Kemudian yang keempat, tahap pengakhiran. Tahap pengakhiran ini pemimpin kelompok nantinya akan mengemukakan bahwa kegiatan akan segera diakhiri, sehingga nanti ada sesi memberikan pesan dan kesan, yakni pemimpin kelompok akan memberikan pesan kepada anggota diskusi kelompok, nanti anggota diskusi kelompok juga memberikan kesan terhadap kegiatan diskusi kelompok ini. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Faik. Materi selanjutnya yaitu ada keuntungan dan kelemahan diskusi kelompok yang akan disampaikan oleh Mbak Isna. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai keuntungan diskusi kelompok. Yang pertama, dapat berbagi informasi dalam menjalani gagasan baru atau memecahkan masalah. Yang kedua, dapat meningkatkan pemahaman atas masalah-masalah penting. Yang ketiga, dapat mengembangkan kemampuan untuk berpikir dan berkomunikasi. Yang keempat, dapat meningkatkan ketertiban dalam perencanaan dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, dapat membina semangat kerja dan tanggung jawab. Materi selanjutnya yaitu kelemahan diskusi kelompok. Menurut Wardani menyatakan bahwa kelemahan-kelemahan dalam diskusi kelompok antara lain. Yang pertama, memerlukan waktu yang lebih banyak daripada cara yang biasa. Yang kedua, dapat memboroskan waktu terutama bila terjadi hal-hal yang negatif, seperti pengarahan yang kurang tepat. Yang ketiga, anggota yang kurang agresif atau pendiam ataupun pemalu sering tidak mendapatkan kesempatan untuk mengemukakan pendapat atau ide-idenya sehingga terjadi frustasi atau penarikan diri. Dan yang terakhir, ada kalanya hanya didominasi oleh orang-orang tertentu saja. Sekian dari saya, terima kasih. Baik Mbak Isna, terima kasih. Itu tadi materi kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.